Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al wa dhikr dzakiratul dhikr wal ifadah wal istifadah wal hass ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Allamah Ali Abdullah bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Masri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ilmi sayyidi salihin fi darin amin fi kitabi Fathil Karimil Mannan fi adabi hamlatil Qur'anil Anqal. Halo Syekh Muhammad Ismail Zain, Doktor Mekah Rusaifa, dekatnya Abu Yazid Ahmad. Cara bacanya seperti itu. Qala kayak ini Syekh Al-Alim Al-Allamah namanya disebutkan, semua sudah meninggal, dikasih rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa ilmi salihin fi darin amin. Beliau berkata fi kitabihi, baru disebutkan kitabnya Fathil Karimil Mannan fi adabi hamlatil Qur'an, terus sampainya mana? Ila Anqal, sampai pelajaran baru dibahas. Kalau Habib Umar Al-Jailani itu kebiasaan beliau sebelum melanjutkan pelajaran, beliau sedikit menyampaikan rangkuman yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban orang yang membaca Al-Quran hendaknya ia ikhlas karena Allah, bukan karena cari uang dan macam-macam untuk merefresh pelajaran kemarin. Baru masuk pembahasan. Jadi saya waktu pertama kali di Mekah itu, saya kan tidak tahu berapa tahun di Mekah, berapa bulan di Mekah, saya nggak tahu. Akhirnya pertama kali saya di Mekah itu, yang saya teliti metode. Yang saya teliti apa? Metode. Jadi setiap pengajian-pengajian itu para ulama saya teliti metodenya. Kayak di Abu Yazid Ahmad, karena beliau itu termasuk ulama zaman sekarang, dan orang-orang zaman sekarang dari kalangan fakultas itu sukanya fikih muqaranah, perbandingan mazhab. Jadi beliau Abu Yazid Ahmad itu sering katakanlah Sahih Muslim atau Abu Dawud atau apa, itu hadisnya disampaikan. Terus kemudian bagaimana komentar para imam mazhab tentang hadis ini, disebutkan Imam Malik gitu. Terus terakhir siapa gitu. Kadang begini, beliau menyampaikan Imam Hanafi, Imam Hambali, terus Imam Malik, terus baru Imam Syafi'i. Terus kata beliau, dan saya lebih condong terhadap pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini. Karena apa? Lebih dekat dengan ayat ini, hadis ini. Jadi dari segi ijtihadnya para mujtahidin, saya lebih condong yang ini, Imam Syafi'i. Dan beliau imam yang hebat. Bagaimana tidak hebat? Beliau adalah muridnya Imam Malik dan saya mazhabnya Maliki. Itu termasuk metode Abu Yazid Ahmad itu. Gitu. Dan Abu Yazid Ahmad sebelum ngajar selalu mutola'ah, selalu belajar dulu. Itu suri tauladan yang Masya Allah. Banyak sekali ulama-ulama yang sebelum ngajar belajar dulu. Kalau belum belajar ngajinya diliburkan. Libur. Kenapa? Saya belum mutola'ah. Ada kiai-kiai di Jawa yang seperti itu. Ada yang karena dulu di pondoknya sudah alim, sudah sergap ya, cakang ya. Sergap terus sehingga semua pelajaran bisa. Terus ngajinya nggak pakai mutola'ah. Langsung ini dibaca oh ini. Jadi ingat waktu dulu itu. Jadi tinggal kata beliau, salah satu guru kami ada yang seperti itu. Makanya ketika di pondok itu semuanya dipelajari sampai faham, betul-betul faham. Nahunya faham, ini faham. Karena kita tidak tahu nanti di rumah seumpama jadi tugasan seumpama ya. Kita dipasari pelajaran apa enggak tahu. Sekarang enggak tahu. Seumpama kita nggak suka pelajaran usul fikih, tapi ternyata pas tugasan dipegangi lubul usul atau apa kan, wah aduh
pelajaran yang paling nggak suka ini. Terkadang kita malas belajar faraid, pas ditugaskan megang faraid. Jadi makanya sebisa mungkin kita berusaha untuk memahami semua fard. Jadi ketika pulang nanti masyarakat butuh pelayanan kita, mereka tanya tentang ilmu apapun, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu ada yang seperti itu. Kalau Abu Yazid Said Ahmad itu beliau mutola'ah dulu. Jadi kadang ini ada hubungannya dengan Ibnu Katsir, beliau bawa satu lembar dari redaksi Ibnu Katsir, terus dari tafsir apa. Nah, itu dalam menerangkan dulu waktu masih muda seperti itu Abu Yazid Ahmad, dan itu bukti sebagai kehati-hatian beliau dalam mencantumkan nama dan pendapatnya para ulama sampai beliau membawa lembaran kertasnya. Kalau Syekh Muhammad Ismail Zain itu cara bacanya seperti itu. Nah, terus ada lagi yang di Masjidil Haram itu Syekh Maki, yaitu metodenya satu ayat kadang dijelaskan sampai 4 hari 5 hari. Pertama tafsirul ayat bil ayat, itu ada tafsirnya sendiri. Kalau tidak salah Adwaul Bayan, tafsirul Quran bil Quran. Jadi ayat ini sehubungan dengan surat apa, ayat berapa disebutkan. Di ayat lain ada ini, di ayat lain ada ini gitu. Adwaul Bayan. Terus setelah itu yang ada hubungannya dengan hadis. Ayat ini ada hadisnya enggak? Ada. Nah, yang seperti itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi satu hari menjelaskan dari Adwaul Bayan, satu hari dari Ibnu Katsir, satu hari dari, terus baru terakhir lintas mazhab. Dan beliau karena mazhabnya Hanafi ya, selalu sering mendukung mazhab Hanafi. Dan beliau sangat marah kalau mazhab Hanafi itu disebut sebagai ahlur ra'yi, ahli mendepankan pemikiran. Kata siapa kita ini hanya mengedepankan pemikiran? Kita lebih mengedepankan ayat dan hadis. Nggak mau dituduh sebagai orang yang mendewakan akal, nggak mau. Tetap kita pakai ayat, tetap kita pakai hadis. Dan redaksinya mazhab Hanafi itu sangat jamik manik. Kalau istilahnya definisi itu kan harus jamik manik. Itu saya sendiri sering kayak tertarik dengan mazhab Hanafi. Sangat menarik, bahasanya itu sulit untuk dicari celahnya, itu sulit. Definisinya itu Masya Allah Hanafi. Memang ahli keilmuan waktu dulu itu di Irak. Dan Imam Hanafi itu makamnya di Irak. Imam Syafi'i tidak menangi ya. Pas sampai di Irak beliau sholat subuh nggak pakai kunut. Ketika ditanya kenapa nggak pakai kunut, sebagai penghormatan terhadap yang punya makam ini, yaitu Imam Hanafi. Seperti itu, sebagai penghormatan. Jadi itu kalau di Sayyid Abbas itu sering ke tatbik dalam masalah kehidupan. Kita ke keluarga bagaimana, Masya Allah. Kita kalau nggak dikasih tahu juga nggak bisa. Terus masalah cinta Rasul, Masya Allah. Seakan-akan nggak ada redaksi yang lebih indah dari redaksinya Abu Yazid Abbas. Cerita gerombolan unta yang dari Mekah ke Madinah, para ulama, terus gantian ngasih syair-syair yang berhubungan dengan cinta Rasul, gitu-gitu itu benar-benar ada diceritakan. Beliau menangis zaman-zaman seperti itu. Kalau sekarang kan pakai mobil semua, dulu masih pakai unta. Berapa hari sampai Madinah, terus singgah di mana, sambil duduk-duduk, sambil minum apa, terus syair-syair itu para ulama memiliki metode-metode masing-masing. Jadi saya pertama kali di sana itu saya bukan kok jajaki ilmu para ulama, enggak, tapi metode itu penting. Dengan metode seperti itu kita bisa belajar.
oh ternyata guru kita itu begini. Alhamdulillah. Tapi kalau ngaji kalau terlalu banyak keterangan nggak hatam. Ada lagi kalau di sarang itu kalau Mbahim Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad bin Syu'aib bin Abdul Razak, masih keturunan Sunan Ngampel, jalur laki-laki, berarti sayyid. Itu kalau nerangkan sama nahwunya, sama sorofnya, Fathul Qorib, sama balagonya. Jadi kalau ada anak santri pondok lain, kadang disuruh kiainya ngirim gusnya yang mondok di situ. Kadang kan nginep ikut dengerin ngaji. Dengerin ngaji Fathul Qorib sama Mbah Hem. Katanya ada sebagian santri pondok lain ngirim ke situ. Wah, kalau ngajinya kayak gini mustahil kalau nggak alim katanya. Mustahil enggak wa yustahabbu lan disunahke kayak gitu ya. Oh ini fi'il mudhari gini itu bahas sama beliau. Dan beliau di MGS itu sekolah pusatnya sarang. Semuanya sekolahnya di MGS. Itu beliau megangnya Mughni Labib yang kita lebih sulit daripada Alfiyah itu Mughni Labib. Kayak soal saya waktu sekolah di MGS Mughni Labib itu soalnya 1, jawabannya harus 10. Tulisannya apa? Za, ya, dal, mim, alif, kaf. Disuruh bisa dibaca menjadi berapa dan targetnya bagaimana, i'rabnya. Soalnya 1, za, ya, dal, mim, alif, kaf. Itu udah mikir ini bisa dibaca apa. Contohnya 1, Zaidun Malikun, Zaid adalah raja. Terus bisa dibaca Zida Maluka, ditambah apa hartamu, Zi Yada Malikin, kayak gitu. Terus ada Zida Maluka, ada Zuyida, Zuyida Maluka, ditambah banyak apa Maluka. Bisa jadi Zaitun Malaka, Zaitun mana yang menjadi milikmu, karena Zaid itu adalah budak. Jadi itu kalau nahwu sorofnya enggak main, udah jawabannya 1 ya nilainya 1. Itu pelajaran Mughni Labib di sarang. Wa yustahabbu lan disunahkan lahu ketuwe qari ida arata indal nalikane ngersakaken sapa al-qari ngersakaken al-qiraata ing maca Al-Qur'an, maos Al-Qur'an, disunahkan ayyunadzifa ing yen to bersihaken sapa qari, bersihaken ing napa fahu ing cangkeme qari, mulute qari, cangkem kasar mulut, tutuk, bahasa halusnya tutuk bil khilali kelawan napa khilal selilit, apa dibersihkan pakai selilit dulu. Summa bisiwaki nuli kelawan siwak, sebelum baca Al-Qur'an sunah pakai siwak, sebelum wudu, sebelum sholat. Au nahwi utawa sepadane siwak. Ya kalau sekarang sudah zaman modern, di samping pakai siwak juga sikatan juga, siwakan juga. Sayyidah Fatimah itu selalu siwakan. Jadi di bibir beliau itu selalu ada siwak. Sampai Sayyidina Ali itu cemburu. Andai kata siwak itu orang akan saya hajar karena dia selalu menyentuh bibir istri saya. Itu romantisnya Sayyidina Ali dalam kecemburuan beliau terhadap siwak. Siwak ini selalu menyentuh bibir istri saya. Rasulullah itu juga romantis. Rasulullah itu kalau minum
itu bekasnya Sayyidah Aisyah, dicari yang bekas bibirnya. Ini gelas dicari mana yang bekasnya, yang sisi yang ditempeli oleh bibirnya Sayyidah Aisyah itu dicari. Itu ibarat seorang wanita itu sangat tersanjung. Jadi ada hal-hal yang kalau kita lakukan wanita itu sangat tersanjung. Ketika dia tersanjung semakin cinta kepada kita. Bisiwaki dan nyenengin istri itu ya pahala juga. Bisiwaki kelawan siwak au nahwi atau sepadane siwak. Pakai kayu arok atau yang lain. Bahkan di fikih itu dijelaskan boleh nggak siwakan pakai jarinya sendiri yang kasar, nggak boleh ya. Kalau pinjam jarinya teman nggak apa-apa. Kalau temannya itu, kalau enggak ya haram. Makanya kadang anak pondok yang nggak bawa siwak apa pakai tangannya. Ada yang gitu. Dan juga kalau pakai siwak itu juga ya sering-sering dicuci loh. Pak siwak dipakai terus nggak pakai dicuci. Kalau kering itu kakunya masya Allah. Aw-nawi itu sepadane siwak. Ya gosok gigi, dikasih pasta gigi. Min kullima saking saben-saben perkara. Yunadzifu kang bersihaken apa man. Ini anak-anak banyak yang nggak tahu kalau harokat di bawah tasdid itu termasuk kasroh. Banyak yang kayak gini dibaca yunadzofu. Itu kalau di bawah tasdid sama dengan kasroh. Kalau anak-anak apa yang kecil-kecil banyak yang belum tahu. Min kulli ma yunadzifu kang bersihaken apa kulli ma. Dibersihkan dulu pakai siwak atau perkara lain yang bisa membersihkan. Amma mutanajjisul fami anapun utawi wong kang kena najis mulute. Seumpama pakai siwak. Nah, itu ya gini. Kalau dalam mazhab Hanafi orang mengeluarkan darah itu wudunya batal. Wudunya batal. Kalau Syafi'i enggak. Makanya sama mazhab Syafi'i itu didebat. Gimana orang Hanafi? Orang itu sholat pakai siwak dan pakai siwak itu rawan giginya berdarah. Masa dia mau sholat terus melakukan hal yang bisa membatalkan sholatnya? Kalau buntinya batal berarti sholatnya nggak sah. Gimana itu mazhab Hanafi itu? Gitu. Mutanajjisul fami fatukroh mongko dimakruhaken. Fatukroh ya. Nggih. Napa nih sebetul? Fatukroh nggih. Monggo dimakruhaken lau kedue qari apa al-qiraatu maos Al-Qur'an. Adapun orang yang mulutnya terkena najis maka makruh baca Al-Qur'an sebagai penghormatan. Masa mulut kita kotor kok melantunkan ayat-ayat suci. Dibersihkan dulu. Najis itu enggak harus dari darah, muntah pun yang keluar juga najis, kumur. Wakilalan dengan tiga akan tuhramu diharamakan. Apa kiraan? Kamasil mushafi koyok jempok mushaf Al-Quran oleh jempok bilyati kelawan tangan. Sifatnya tangan ini an-najasati kang najis. Ada pendapat lain haram menyentuh Al-Quran sebagai haram membaca Al-Quran bagi yang mulutnya najis ya, terkena najis. Haram baca Al-Quran sebagaimana orang yang tangannya najis tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau mulut kita najis jangan ucapkan Al-Quran. Sebagaimana tangan kita kalau kena najis jangan pegang Al-Quran. Walau kotoa saiki lamun walau kotoa lamun mutus medot walau kotoa lamun medot
sapa qari al qiraata ing maca wacanan wa adalan bali sapa qari ilaiha marang qiraah an kurbin saking waktu kang parek waktu kang idek. Nah, apabila seseorang memutus bacaannya kemudian setelah itu terus baca lagi, ada jeda sebentar. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Ustuhibba mongko disunnahake. Ustuhibba mongko disunnahake. Lahu kedue qari. Apa i'adatus siwaki? Baleni siwakan. Nopo kok siwakan ini harus diulangi lagi ketika dia meneruskan bacaannya walaupun jedanya sebentar, kiasan krono dikiasaken alat ta'awudhi ing atase maca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, atas ayatnya kan wonten iki ketika membaca Al-Qur'an disuruh fasta'id billah. Wa ayyakuna lan yen ana sapa qari mutatahiron iku wong kang sesuci bersih mutatayyiban tur gawe wewangen pakai parfum bima iwardin kelawan banyu mawar ya. Wa nahwi lan sepadane ma iwardin sunnah pakai ngeten iki. Nah, Imam Malik niku jangankan baca Al-Qur'an. Imam Malik niku kalau mau baca hadis mandi besar dulu. Mandi besar dulu keramas apa. Terus enggak mau baca hadis kecuali pakai baju yang paling bagus. Duduk di singgasana yang bagus. Bukan kok ingin menyombongkan diri, bukan kok biar gaya, bukan. Nah, untuk memuliakan sabdanya Rasulullah SAW. Kalau kita pakai sistem seperti ini, jadi orang itu ke hadis itu tidak dianggap hal-hal yang biasa sebagaimana cerita tentang perkataan orang atau siapa anda. Jadi beliau tidak baca hadis kecuali setelah mandi, terus bersih, terus wudu, terus apa? Pakai baju yang terbaik sehingga sana yang tinggi. Itu Imam Malik. Agar hadis tidak disepelekan. Itu hadis dawuhnya Kanjeng Nabi, apalagi Al-Qur'an. Kadang kita tidak baca Al-Qur'an pakai kaos oblong kan begini. Gitu. Kadang kita gini, kadang di kampung itu orang banyak. Kalau kita Jumatan pakai imamah, nanti khawatir kesannya, aduh baru pulang dari pondok udah pakai gini-gini, kayaknya kayak Wali Songo kan dia, aduh gimana ya. Tapi kalau nggak pakai gitu, padahal sunnahnya sholat pakai imamah itu lebih baik daripada 70 sholatan yang tidak pakai imamah. Sholat pakai siwak juga begitu. Kalau siwak sih orang nggak begitu gubris sih. Kalau imamah itu masya Allah. Makanya enaknya itu apa? Jumatan di desa lain, nggak ada orang yang kenal pakai imamah. Kadang gini, pakai imamah tapi nggak dipakai dulu. Pas Jumatan apa cuma digini kan. Nanti pas waktunya sholat dipakai. Sholat assalamualaikum langsung dicoba. Tapi tetap yang belakang, kan gitu kan. Allah. Ya, berpikiran seperti itu boleh apa tidak? Ya bisa jadi nggak boleh. Kalau apa? Tarkul amal li ajlin nas riya, al amal li ajlin nas syirik. Terus sudah berarti nggak melakukan pun sudah riya karena takut dicemooh orang atau apa.
sudah salat tok pokoknya. Kiasan ala ta'ul wa yakuna mutatahiran mutatayyiban bima'in wardin wa nahwi. Terus mestinya ya Ustaz tidak sering pakai minyak apa biar wangi. Ya kadang udah terbiasa, dulu di pondok itu nggak berani pakai minyak, nggak berani pakai minyak karena ikut dalam bagian ngomong puteran yai, kadang ya pokoknya disuruh apa, kadang bagian nyuci baju, kadang kora-kora apa. Nah kalau pakai minyak sementara masuk juga di dalam ada mbak-mbak, bahaya. Sampai di pondok dulu rambut selalu digundul karena rambut itu mahkota. Kalau rambutnya bagus pakai minyak gimana? Kalau gundul kan kesannya nggak menarik ya, biar nggak ada cinlok, bahaya cinlok, bahaya. Akhirnya mondoknya nggak selesai gara-gara cinlok. Kata bapak saya, beliau menukil dari Ta'limul Muta'allim, fakultu darini wa'darini fa innani syaghaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha. Wahai wanita, tinggalkan saya, maafkanlah saya, terimalah alasan saya, karena saya ini masih dalam proses menuntut ilmu. Fakultu darini wa'darini fa innani wa antasin syaghaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha. Saya ini masih sibuk ngaji. Nanti kalau sudah tiba masanya, semuanya akan indah pada masanya. Kalau ada jodoh ya ketemu, kalau enggak ya sama pasti ada jodohnya yang lain. Wa nahwi wala tukrahu lan ora dimakruhaken opal qiraatu maca lil muhdisi kete wong kang hadas. Nek samami enggak ada hadas kecil terus murojaah seumpama ngapalankan Al-Qur'an, kalau harus wudu terus kan capek juga ya. Habis wudu batal wudu lagi kadang capek. Kadang ya udah murojaah. Juz 11 bismillahirrahmanirrahim terus juz 2. Nah, untuk murojaah seperti ini bagi orang yang berhadas kecil tidak apa-apa asalkan tidak pegang Al-Qur'an. Wa kadza lan iku kaya dene mengkono-mengkono napa la tukrau lil qari la tukrau al qiraatu lil muhdis al mustahadatu utawi wadon kang istihadah mengeluarkan darah penyakit fi zamani ing dalem mangsa al mahkumi kang dihukumi bi annahu kelawan sak temene zaman tuhurun iku zamane suci. Atau itu juga dengan wanita yang istihadah. Istihadah itu mengeluarkan darah tapi di waktu suci berarti darah penyakit. Hukumnya sama dengan orang yang geser sama, tetap wajib sholat tetap. Jadi sebelum sholat dia harus membersihkan dulu, habis dibersihkan dikasih pembalut, terus wudu, langsung segera sholat. Tidak boleh ada jeda, ditinggal makan atau apa, nggak boleh, kecuali jedanya ada hubungannya dengan kemasalahan sholat. Seumpama nggak langsung sholat karena menunggu jamaah, tidak apa-apa. Walaupun 10 menit, 5 menit nunggu jamaah, tidak apa-apa. Tapi kalau bukan karena ada hubungannya dengan sholat, sudah wudhu, sudah apa, pakai pembalut terus wudhu terus mau sholat, nggak jadi sholat. Kenapa? Lapar, makan dulu, tidak boleh. Karena semakin lama mestinya darahnya semakin banyak. Kalau ada hubungannya dengan sholat, tidak apa-apa. Kalau nggak ada hubungannya,
berarti ya tafrid. Wa ammal junubu lan ana pun utawi wong kang junub wal haid lan wong kang haid fatuhramu mongko diharamaken alaihi ma ing atase junub wal haid apa al-qiraatu maos Al-Qur'an. Orang yang junub haid haram baca Al-Qur'an. Naam, oke, naam nggih haram bagi haid lan junub. Ya juzu boleh, ya juzu menang. Lahuma ketwe al junub wal haid apa an-nadharu ningali fil mushafi dalam Al-Qur'an. Nah, melihat mau mboten napa-napa semami wonten Al-Qur'an bukaan terus ditinggali mboten dibaca, mboten dilafadzkan tapi atine namung ngrentek. Teng atine bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim ya bismillahirrahmanirrahim. Mboten niku mboten napa-napa, tapi teng ati. Wa imroru lan ngelokokake al-mushaf alal qalbi ing atase ati. Dilaakokaken alal qalbi ing atase ati. Nek napa jar-majar niku biasa wonten ta'alluq nggih. Wonten ta'alluq. Nek bapak kula rene nek maca kitab niku setiap mau menyebutkan jar-majar selalu menyebutkan ta'alluqnya. Nglakokaken alal qalbi ing atase ati. Wa idza aradalan indal malikane anyar teko lil qari kedue wong kang maca Al-Qur'an apa rihun angin sama tiba-tiba dia mengeluarkan angin entut ya. Fal yumsik mongko becik nahan sapa qari anil qiraati saking maca Al-Qur'an. Kok seumpama dia pas keluar kentut hentikan. Jangan mas tahu sudah duduk di bawahnya ini enggak sopan. Berhenti dulu baru anginnya dikeluarkan. Hatta yatakamala sehingga sempurna apa khurujuhu metune rih. Hatta yatakamala sehingga sempurna apa khuruju metune rih. Summa ya'udu nuli bali sapa qari ilal qiraati marang maos Al-Qur'an. Jadi artinya kentut dihentikan dulu. Wa kadzalika lan kadene mengkono ida aradul qari ida tasa'aba ing dalem nalikane angop nguap Al-Qur'an itu bukan dari manusia biasa, itu kalam ilahi. Ada kesopanan yang harus dijaga. Ida tasa'aba amsaka mongko ngeker utawa nahan sapa qari anna saking qiraah aidon halimane nek gampangane ngoten. Teng sarang kadang digoleki ngene. Aidon halim